kasih ya sudah klik kanal kami. Selamat datang di Kita Camping Besok. Ini hari kedua kami camping di Rengganis Campsite. Video hari pertama bisa teman-teman tonton di video sebelumnya ya. Hari ini rencananya kami mau mendaki Gunung Patuha lewat jalur Sunan Ibu nih. Kebetulan jarak dari Rengganis Campsite ini nggak jauh-jauh, cuma 5 menit aja dari campsite-nya. Sebelum berangkat tentu aja kami sarapan dulu. Pak Rido pagi ini pengen sarapan pempek, sedang anak-anak ingin makan makanan berkuah. Pempek ini saya beli di tetangga nih teman-teman. Kebetulan rasanya enak banget, gak kalah sama pempek asli dari Palembang. Pak Rido suka banget kalau digoreng kering kayak gini. Kalau teman-teman sukanya yang kayak gimana? Siapa tahu ada teman-teman yang rumahnya di daerah Bandung atau Bandung Selatan, bisa nih diorder. Komen aja kalau mau kontaknya. Kemarin waktu Abang Cuangki lewat di depan rumah, kepikiran nih buat beli mentahannya aja untuk dimasak pas camping. Ternyata pas banget loh dimakan waktu pagi-pagi dingin-dingin begini. Tinggal ditambah bakso sama mie. Udah deh komplit. Siapa tahu besok-besok teman-teman ada camping, boleh dicoba nih bawa cuangki. Banyak banget asapnya. Ini suasana campsite sebelum kami berangkat hiking teman-teman. Sepi banget kan? Cuma ada beberapa aja nih yang camping. Itu pun daerah sana, daerah dekat tempat parkir. Kalau pagi aja sesyahdu ini, kebayangkan kemarin malam kayak gimana syahdunya? Jadi mau gak ke Rengganis Campsite? Oke, sekarang sudah kira-kira pukul 8:16 nih teman-teman. Kita udah siap-siap mau hiking ke Gunung Patuha. Nah, meja kitchen portable yang tadinya ada di depan kami masukin ke dalam. Terus disletingin aja, insya Allah aman kok. Sebenarnya awning ini bisa dicopot ya, cuma ya agak ribet aja nih kalau misalnya harus dilepas pasang ya. Jadi kami putuskan untuk disleting aja kayak gitu teman-teman. Aman insya Allah. Jangan lupa dititipkan ke Allah, sebaik-baiknya penjaga ya. Sekarang kami akan melakukan perjalanan menuju ke jalur pendakian Gunung Patuha via Sindang Reret. Ini jaraknya nggak terlalu jauh ya, sekitar 2 km atau 5 menit lah dari Rengganis Campsite ini. Nah, akhirnya kita sampai. Begitu sampai, kami disambut sama hamparan kebun teh. Aduh, enak banget deh dilihatnya asli. Kayak vitamin greenery-nya langsung kecas gitu. Nah, begitu sampai kami langsung diarahkan untuk mendaftarkan kendaraan yang kami pakai di form pendaftaran parkir di sini. Nanti kita disuruh isi nama, nomor polisi, jenis kendaraan, warna kendaraan, keterangan kita tektok atau camping di situ dan lain-lain ya. Setelah mengisi data catatan parkir ini, kami juga membayar biaya parkir sebesar 20.000. Kalau motor bayarnya 10.000 ya. Teman-teman, di sini ada yang unik loh. Sebelum kita sampai ke pos tiket pendakian Sunan Ibu, kita bakalan disambut sama Harimau Malaya. Deng, ini kayak patung harimau aja, cuman sama kita waktu itu dibecandain jadi Harimau Malaya. Ayo, siapa yang sekarang jadi nyanyi Harimau? Harimau Malaya. Udah sobek gendang telinga ntar. Oke, lanjut. Di sini kami diarahkan untuk membeli dulu tiket pendakian nih, sama mendaftarkan berapa orang saja nih yang naik. Di sini Mama salting nih karena Mama nggak bayar. Pura-pura mengamati peta aja deh. Kalau nyamperin Pak Rido pas lagi bayar, tadi disuruh bayar lagi. Tapi bercanda. Tapi emang kok Pak Rido itu adalah donatur segala acara. Oke, di sini kita bayar 204.000 nih, satu orangnya dikenakan biaya 51.000. Jadi totalnya 204.000. Nanti kita dikasih 2 tiket nih.
Yang satu untuk nanti ngelapor di dekat puncak Sunan Ibu, ada pos lapor di sana. Yang satunya lagi untuk dikasihin ke pos ini lagi begitu kita turun pendakian. Di sini juga kami ditawari untuk membeli stiker pendakian Gunung Sepuh, tapi dipikir-pikir ngapain juga beli sekarang, nanti aja deh pulangnya sekalian ngelapor balik, sekalian beli stiker ditempel di lemari buat kenang-kenangan. Di sepanjang jalan menuju ke pos 2 di jalur pendakian Sunan Ibu ini, teman-teman bakalan disuguhi sama dinding pohon kopi nih. Tapi buah kopinya masih pada mentah, jadi warnanya masih hijau, belum pada merah. Di sini nih teman-teman, walaupun mata dan jiwa kecas ya sama yang hijau-hijau, tapi tetap nih kaki meronta-ronta. 9 bulan intens nge-gym mengkhianati mama di sini. Tapi nggak apa-apa, selama jiwa kita kecas di sini, semua akan baik-baik saja. Iya nggak teman-teman? Kayak sinar matahari yang estetik banget nih, ngintip lewat celah-celah jari tangan. Tapi bukan matahari yang ini ya. Kalau matahari yang ini sih menerangi kehidupan mama. Gak lama ini ada pagar yang narik perhatian mama nih. Kayak random aja gitu ada di situ. Teman-teman ada yang tahu gak ya itu maksudnya apa ya ada pagar di sini? Pagar gerbang maksudnya. Mana baru kepikiran sekarang lagi. Harusnya kemarin difoto ya waktu melewati gerbang ini. Difoto depan gerbangnya gitu. Kalau teman-teman nanti jangan lupa ya difoto di situ. Bagus sih kayaknya. Akhirnya kita sampai nih di pos 2. Pos 2 ini ada di ketinggian 1934 mdpl. Namanya Pos Guha Kesik. Bahasa Indonesianya gua tanah, iya kan? Kalau tadi dari pos 1 ke pos 2 kita disuguhin sama dinding pohon kopi, di pos 2 ke pos 3 ini kita disuguhi permadani pohon teh. Sejauh mata memandang ini perkebunan teh loh teman-teman. Aslinya tentu aja lebih bagus daripada di kamera. Rasanya pengen lama-lama diem di sini gitu, kayak ngelamun aja. Udah iyain aja deh. Jangan daun teh aja yang dipegang, tangan anak juga dipegang ya, sambil menyusuri kebun teh, biar so sweet gitu. Siapa tahu jadi core memory dia, ya nggak? Saking fokusnya jalan sambil pegangan, Pak Rido sama anak sulung ketinggalan di belakang jauh. Setelah pemandangan kebun teh selesai, kita disambut nanti sama warung pertama yang ada di jalur pendakian Sunan Ibu ini. Di sini ada aneka makanan dan minuman, terutama sih mie. Di sini juga ada stroberi segar nih, kelihatan kan dari warnanya merah, segar. Ntar pulangnya beli. Akhirnya setelah 1 jam lebih pendakian, kami sampai di pos 3. Pos 3 ada di ketinggian 2028 mdpl. Napas mamak di sini udah ngap-ngapan, guys. Nama pos 3 ini adalah Kataji, kayak nama kue balok di Bandung ya. Kue balok Kataji. Akhirnya nggak lama kami sampai di pos 4. Pos 4 adalah pos terakhir sebelum puncak Sunan Ibu. Kalau di sini sih tulisannya menuju ke puncak 1 km lagi, tapi nyatanya enggak, lebih jauh. Or at least I think so. Pos 4 ini namanya Bukit Tua. Kami di sini memutuskan untuk istirahat dulu deh sebentar. Istirahatin dulu betis kami yang mulai menyala. Kebetulan banget ini bunga-bunganya lagi pada mekar. Ini aslinya bagus banget loh teman-teman, warna ungu. Terus akses juga explore hewan yang ada di sana. Kalau hewan ini apa ya namanya? Yang tahu boleh tulis di kolom komentar ya. Ini adalah salah satu spot camping yang ada di jalur pendakian Sunan Ibu ya. Tapi kalau aku pribadi nggak ngerekomenin sih, karena di sini nggak ada toilet teman-teman. Camping di Rengganis aja dah. Jam 10.45 kita sudah mendaki 2 jam. Mau istirahat dulu. Capek Besti. Lihat sana tuh Lihat. ada yang turun. Iya.
Makan dulu. Setelah istirahat ngisi tenaga, kami lanjutin perjalanan nih. Sasaran kami sih itu tuh yang tenda biru di atas sana. Itu sih katanya warung sasaran orang-orang kalau lagi mendaki di jalur pendakian Sunan Ibu ini. Tapi bukan tenda biru Desi Ratnasari ya. BTW, di sini waktu sudah menunjukkan pukul 11, tapi cuacanya dingin dan kabut turun lumayan pekat. Ada tanda-tanda mau turun hujan juga nih. Tapi nggak apa-apa, sebentar lagi nyampe ke warung Abah. Akhirnya sampai nih ke tempat tujuan. Di sini kita disuguhin pemandangan Silent Hill nih, berkabut dan dingin, dan rasa kecewa juga karena warung Abahnya tutup. Sad. Siapa tahu teman-teman kalau kesini warungnya buka, boleh tulis pengalamannya di kolom komentar ya. Pengen tahu di situ ada apa aja menunya. Oke lanjut. Di sini jalur pendakiannya emang sempit dan curam kayak gini ya. Jadi teman-teman yang punya trekking pole lebih baik di bawah. Lumayan membantu soalnya. Nah ini kita sampai di pos pemeriksaan tiket nih yang sebelum ke puncak. Dijaga sama anjing guys. Namanya Uprit. Uprit tidak galak, Uprit tidak menggigit. Alhamdulillah setelah 3 jam pendakian, akhirnya kita sampai di puncak Sunan Ibu guys. Tapi bohong. Di sini kita masih harus trekking sedikit lagi, melewati jalur yang kayak hutan-hutan gini nih. Mendebarkan sekali bukan jalurnya? Bener-bener kayak masuk ke hutan nih, dengan sedikit jalan setapak di tengahnya. Tapi justru jalur yang kayak gini kan yang bikin mendaki itu seru. Mana di sini banyak juga nih pohon yang ditumbuhi lumut cantik kayak gini. Nah baru deh kita nyampe ke puncak Sunan Ibu yang sesungguhnya. Setelah 3 jam lebih pendakian nih, akhirnya kita bisa istirahat sambil menikmati pemandangan nih. Pemandangan apa nih teman-teman? Pemandangan kabut. Wew zong teman-teman. Kita disambut sama kabut yang tebal banget kayak gini. Tapi nggak apa-apa, coba kita sabar. Harus ingat ada pepatah, hal yang baik cuma buat orang yang sabar. Nah kan kalau sabar menunggu, kabutnya pergi. Terus kawah yang warnanya super cantik ini bisa kita lihat sambil kita istirahat. Ini sebenarnya pendakiannya bisa kurang dari 3 jam. Cuma ya karena bawa anak-anak harus banyak istirahatnya ya. Kan yang paling penting gimana caranya anak-anak happy selama mendaki. Masya Allah. Pas kabutnya perlahan naik, mulai kelihatan kawah yang warnanya hijau toska. Hutan matinya juga kelihatan di sebelah kiri, cuma gak kerekam. Masya Allah. Dah, orang baik. Sampai ketemu lagi. Oke, sekarang kita lanjut ke perjalanan pulang menuju ke tempat camping. Sudah cukup pendakian hari ini. Semoga suatu hari bisa kembali lagi ke gunung ini. Tentunya dalam keadaan yang lebih baik dari sekarang. Siapa tahu pendakian berikutnya kami bisa sampai ke puncak Sunan Ayah. Ya Allah, terima kasih ya sudah diberikan kesempatan untuk menikmati alam yang Engkau ciptakan ini ya Allah. Semoga suatu hari bisa melihat yang kayak gini lagi, cuma lebih bagus. Amin. Mengkaget sekali. Begitu sampai tempat camping, tendanya udah penuh kayak gini teman-teman. Masya Allah, nggak kelihatan datangnya kapan. Tahu-tahu begitu pulang udah penuh kayak gini ya. Sudah weekend ini. Oke lanjut. Setelah beres-beres di tenda sedikit tadi, kami memutuskan untuk langsung mandi sebelum terlalu malam, sambil sedikit-sedikit mau nge-spill nih tempat mandi, toilet, dan tempat wudhunya. Ini di sini ada 3 kamar mandi yang gak ada air panasnya ya. Ada 3 kamar mandi yang ada water heaternya juga. Air anget guys. Pas banget di tempat camping ada air anget itu rasanya lala. Di seberangnya tadi ada tempat wudhu. Toiletnya juga ada beberapa, ada banyak. Ada yang toilet jongkok, ada juga yang toilet duduk. Toiletnya bersih banget ya teman-teman. Oh ya, kemarin juga belum sempet ya nge-spill musolanya. Yuk kita lihat musolanya.
Nah, ini tempatnya lumayan besar ya. Bisa lah kurang lebih 10 sampai 15 orang. Ini musolanya bersih teman-teman, nyaman dipakai sholat. Di sini disediakan juga beberapa sejadah, mukena, dan sarung. Ini kalau kebetulan nggak bawa alat sholat ya nggak usah khawatir. Begitu malam datang, hujan turun lumayan deras. Walaupun camping saat hujan, tapi rasanya indah banget. Rasa damainya nggak bisa dijelaskan. Karena tenda Altrek ini punya teras ya teman-teman. Jadi walaupun hujan kami tetap bisa masak-masak pakai tenda Altrek, iya kan? Yang mau punya tenda Altrek samaan kayak kami, tenda Altrek Eclipta Black Series ini, bisa cek link Shopee yang ada di deskripsi box ya. Setelah beberapa lama, hujan sempat berhenti sebentar. Kami pun memutuskan untuk menghabiskan kayu bakar yang kami beli kemarin, sambil melakukan ritual, ngobrol, deep talk, curhat. Sama papa sama mama. Ini hari ketiga kami di Rengganis Campsite. Hari ini rencananya kami akan pulang. Sedih rasanya meninggalkan kegiatan favorit kami, tapi kami harus kembali lagi ke dunia nyata. Pak Rido harus balik lagi ke rutinitas pekerjaannya, Mamak juga kembali ke rutinitas semula, dan anak-anak juga kembali lagi ke rutinitasnya masing-masing. Tapi nggak apa-apa. Tangki cinta kami, tangki keluarga kami, dan tangki greenery kami sudah terpenuhi di camping dan hiking selama 3 hari 2 malam ini. Rasanya senang sekali bisa quality time seperti ini sama keluarga. Doa saya semoga teman-teman yang nonton video ini diberkahi Allah dengan keluarga yang bahagia dan harmonis ya. Amin. Oke, kita lanjut yuk. Seperti biasa, Pak Rido pengen pempek nih buat sarapan. Jadi sekalian di spill apa aja isi dari paketan pempek yang dijual sama tetangga ini. Yang pertama tadi ada cukoknya. Terus ini ada pempek kulitnya. Wah, kebetulan dikasih bonus 1 nih. Pempeknya jadi ada 2. Pempek kulitnya yang ada 2. Terus ada pempek lenjer, ada pempek adaan. Sama ini nih gongnya, pempek kapal selam. BTW pakai portable kitchennya Altrek yang Tinery Black ini memudahkan kita buat motong-motong kayak gini loh. Jadi nggak usah motong-motong di bawah ya, bisa sambil berdiri. Yang mau boleh cek-cek link di deskripsi box ya. Kalau tadi bapaknya pengen pempek, kalau anak-anaknya pengen telur orak-arik sama roti bakar. Kalau mamaknya pengen apa? Pengen rebahan dong. Enggak, bercanda, mana ada pengen rebahan. Yang ada pengen hiking lagi ke Patuha. Enggak deng, mamaknya juga pengen pempek. Sama kayak bapaknya. Pokoknya tiada camping tanpa pempek. Di sini kami sarapan sambil ngedengerin review pertandingan Persib tadi malam. Entah kenapa laptop gak bisa dinyalain tadi malam, jadi gak bisa nonton Persib. Serius banget ya kelihatannya mereka berdua. Teman-teman, ada yang pernah dengar gak kalau ibu-ibu itu pergi liburan itu cuma pindah tempat sibuknya aja? Ya kayak sekarang ini lagi cuci piring. Tapi kalau cuci piringnya sambil ASMR gini sih relaxing ya. Enggak teman-teman. Jadi tiap camping itu kita biasanya bagi-bagi tugas nih. Kebetulan aja yang lagi cuci piring sih lagi tugasnya mama. Anak-anak dapat tugas yang lain. Bisa-bisa aja dia kayak gitu dong. Teman-teman, kalian luar biasa banget nonton sampai menit ke 20 ini. Makasih ya udah nonton sampai sekarang. Much appreciated ya. Kapan hari tuh ngeliat di tempat gym itu
ada yang nonton vlog camping tuh sambil treadmillan. Kalau kalian kayak gitu nggak? Suka nonton vlog-vlog kayak gini sambil olahraga? Lumayan nih teman-teman, kalau tadi kalian nonton sambil treadmillan, kalian udah treadmill 20 menitan nih, sekitar ya 100-200 kalori. Tapi again, terima kasih ya sudah mendukung kanal kecil kami ini. Kalau teman-teman merasa video kami bermanfaat, boleh di subscribe dong. Jangan lupa di like juga videonya. Kalau mau share juga boleh banget. Atau ada teman-teman yang mau sharing pengalaman camping di Rengganis Campsite, boleh di kolom komentar ya. Atau teman-teman punya saran dan kritik yang membangun kanal kami, boleh di drop di bawah juga ya. Setelah selesai beres-beres, nanti kita tinggal nge-WA service operator dari Rengganis Campsite aja ya, untuk minta porternya untuk bantuin kita bawa barang-barang ke parkiran mobil. Habis itu jangan kelewat buat check out di front desk ini ya, sambil nuker kartu untuk ambil KTP kita yang kemarin dititipin di sini teman-teman. Gak lupa buat bayar kayu bakar sama nasi yang kemarin malam dipesan. Ya, udah ya, makasih ya. Oke, segini aja dulu kegiatan kami camping 3 hari 2 malam di Blok Savana di Rengganis Campsite. Next mau kesini lagi sih, mau nyobain kafling yang ABC-nya. Jadi teman-teman, kapan kita camping? Besok. Bye.